Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Yohana Seleki dari Stikes Karya Husada Semarang. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh dan cara pemeriksaan fungsi kesadaran. Dan yang berikut, cara pemeriksaan tanda rangsangan Manningians. Berikut adalah pemeriksaannya. Pemeriksaan kesadaran menggunakan scoring GCS, di mana untuk mengetahui derajat kesadaran diri pasien dengan trauma yang dinilai yaitu AIS, verbal, dan motorik. Dan skor terendah dari nilai tersebut adalah 3, dan skor yang tertinggi dari nilai tersebut adalah 5. Kita akan melakukan, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan AIS dengan skor 1, yaitu seperti berikut. Pak, pasien tidak merespon, berarti otomatis skornya 1. Berikut untuk AIS dengan skor 2, yaitu pasien membuka mata saat diberi rangsangan nyeri yang tinggi hingga yang rendah. Mata. Pasien membuka mata saat diberi rangsangan nyeri yang tinggi hingga yang rendah, berarti skornya 2. Berikut untuk skor 3, itu pasien membuka mata saat dipanggil atau dengan rangsangan suara. Pak, buka mata. Pak, pasien membuka mata, otomatis untuk pemeriksaan AIS dengan skor 3. Dengan skor 3 adalah pasien membuka mata saat diberi rangsangan suara. Yang berikut untuk tanpa diberi rangsangan nyeri atau rangsangan suara, dengan otomatis pasien membuka mata. Seperti ini, pasien membuka mata, otomatis skornya 4. Berikut adalah pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal dengan skor 1, yaitu pasien tidak bereaksi saat dipanggil. Pak, untuk pemeriksaan verbal, untuk pemeriksaan verbal dengan skor 1 adalah pasien tidak bereaksi saat dipanggil. Contoh, Pak, pasien tidak bereaksi, otomatis skornya 1. Berikut untuk verbal dengan pemeriksaan verbal dengan skor 2 adalah pasien saat ditanya dapat menjawab tapi tidak jelas. Contoh, nanti saya menjawab bisa jelas. Pak, sedang di mana, Pak? Pasien bisa menjawab tapi jawabannya tidak jelas. Otomatis untuk skor pemeriksaan verbal adalah 2. Berikut skor 3 untuk pemeriksaan verbal, itu pasien dapat berespon atau bereaksi, namun beberapa kata tidak tepat. Contoh, Pak, hari ini hari apa, Pak? Pasien dapat berbicara tetapi kata-katanya tidak jelas. Otomatis untuk pemeriksaan verbal dengan skor 3. Berikut adalah skor 4 dengan pemeriksaan verbal. Pasien dapat menjawab namun bingung. Contoh, Bapak sedang di mana? Pasien bingung, dia berada di mana? Dia bisa menjawab dia ada di mana. Itu adalah untuk skor 4 pemeriksaan verbal. Berikut pemeriksaan verbal dengan skor 5 adalah pasien dapat berinteraksi dengan baik. Saya jawab, Pak, namanya siapa? Andre. Sedang apa sekarang, Pak? Tidur. Ya. Pak, tahu sekarang presiden kita siapa? Jokowi. Siap. Pasien berespon dengan baik saat ditanya. Otomatis untuk pemeriksaan verbal adalah skornya 5. Berikut kita lanjut dengan pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik di sini dengan skor yang paling rendah adalah 1 dan skor yang paling tinggi adalah 6. Di mana menggunakan rangsangan nyeri pada jari kuku, sternum dan ambrosius maupun tompal oblital.
dengan scoring, yaitu satu, scoring yang pertama, pasien tidak bereaksi saat diberi rangsangan dari yang rendah sampai yang paling kuat. Saat diberi rangsangan nyeri yang paling rendah hingga rangsangan nyeri yang paling kuat. Pasien tidak bereaksi. Otomatis untuk pemeriksaan motorik dengan skor 1 adalah dengan skor 1. Terus yang berikut untuk skor 2 pemeriksaan motorik adalah pasien saat diberi rangsangan nyeri, pasien bereaksi dengan gerakan ekstensi abnormal. Pasien bereaksi dengan gerakan ekstensi abnormal, otomatis skornya 2. Berikut untuk skor 3 pada pemeriksaan motorik adalah saat diberi rangsangan nyeri, pasien dengan fleksi abnormal. Pasien menghindar. Berikut adalah scoring 4 untuk pemeriksaan motorik adalah saat diberi rangsangan nyeri, pasien mampu untuk menghindar. Pasien menghindar. Scoring pemeriksaan motorik untuk scoring 4 adalah pasien menghindar. Berikut yang kelima, saat diberi rangsangan nyeri, pasien mampu menghindar dari rangsangan nyeri. Scoring ke-6 untuk pemeriksaan motorik adalah pasien mampu mengikuti perintah dari pemeriksa. Pak, tangannya tolong diangkat. Diturunkan lagi. Diangkat lagi. Oke. Pasien mampu mengikuti perintah dari pemeriksa. Skor 6 untuk pemeriksaan motorik. Berikut kita lanjut untuk pemeriksaan yang pertama pada Brooks-Sinky 1 adalah pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksaan kaku kuduk adalah tangan kanan pemeriksa pada tangan kanan pada dada pasien. Terus tangan kiri kita taruh di bagian belakang kepala atau belakang leher. Terus angkat. Perhatikan apakah ada tekanan atau tidak. Jika ada tekanan berarti positif. Jika tidak ada tekanan berarti abnormal atau negatif. Berikut adalah Brooks-Sinky 2. Kita kaki pasien dengan posisi 135 derajat, kita angkat. Ya teman-teman, tadi sebelumnya ada kesalahan teknis. Jadi untuk pemeriksaan Brooks-Sinky 2 adalah kaki pasien kita tekuk kurang lebih 135 derajat seperti ini, angkat. Terus kita lihat ekspresi wajah mengalami nyeri atau tidak. Terus kita perhatikan kaki yang kontra fleksi atau tidak. Seperti ini contohnya. Seperti itu. Berikut adalah Brooks-Sinky dengan Brooks-Sinky positif 3 bila influencer pada ekstremitas superior pasien. Yang ketiga kita beri rangsangan nyeri. Ya, yang ketiga positif bila diberi rangsangan nyeri pada influencer pada pasien, otomatis kedua ekstremitas superior pasien diangkat. Oke. Berikut yang keempat adalah positif bila kedua tungkai pada sendi pasien bisa ditekuk. Demikian untuk pemeriksaan GCS dan pemeriksaan rangsangan meningeal. Terima kasih.